Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala SMP Negeri 6 Pansit. Pangsit yang kami hormati, jadi perkenalkan kami dari calon guru penggerak angkatan ke-6 dari SMA Negeri 2 Sidrap. Maksud kedatangan kami di sini Pak untuk melakukan wawancara dengan Bapak terkait dengan masalah dilema etika yang biasa Bapak hadapi selama Bapak menjadi kepala sekolah. Jadi selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi langsung ini. Silakan Pak. Jadi yang pertama, saya mau maaf sebelumnya karena contoh kasus di sini kan saya belum berperan aktif. Kalau di sini jadi ya di atas mau dulu kan sama-sama tapi cuma begitunya sama pansinya beda. Saya kira Pak, terima kasih supportnya dari kami sebagai tuan rumah, terkhusus saya pribadi banyak terima kasih berkaitan dengan kasus-kasus yang terindikasi kemarin. Yang kami bisa sampaikan ya setidaknya memahami permasalahan dulu, yang kedua tupoksi Bapak Ibu guru yang ada yang berkaitan langsung dengan kasus-kasus tersebut. Tetapi intinya ya setiap sekolah itu apa istilahnya, setiap sekolah itu model geografisnya, sumber dayanya itu kan berbeda-beda Pak ya. Maksudnya saya bisa rasakan sekarang di sini harus ya komunikasi yang instan. Kalau di sana itu pendekatan emosionalnya harus lebih bagus. Kedua, pendekatan kekeluarganya juga harus bagus. Karena ya terus terang Pak, dari setiap kasus itu yang ada yang saya lihat, termasuk ya anak-anak yang sempat di luar pagar biasanya itu ya di sana. Kalau di kemarin yang saya bisa bahasakan, yang kemarin yang saya sudah alami itu kan kita berbasis ke sumber daya manusia Bapak Ibu dulu, yang mana tangani tentang siswaan BK. Kan otomatis di sana tidak ada BK Pak. Tidak BK di sana, kalau di sini tidak ada. Iya, tidak ada Pak. Di situ di BK tidak ada penjas PKN, itu banyak tidak ada. Iya. Jadi itu tadi, ya maklum kalau di daerah geografisnya begitu ya pendekatan kekeluarganya harus buat. Iya, itu. Kalau di sini harus pendekatan ya secara administrasi harus identifikasi. Saya kira begitu. Ya. Gini Pak, ini kan kalau dilema etika itu berarti kita berhadapan dengan kasus di mana ada dua hal yang bertentangan tapi kedua-duanya benar. Ya. Kalau dia bujukan moral, berarti ketika kita mau mengambil keputusan di antara dua pilihan, satu pilihan benar, satu pilihan salah. Jadi terkait dengan keberadaan guru-guru, pernah nggak ada kasus yang Bapak alami, Bapak berada dalam posisi dilema, gitu. Jadi mau putuskan ini takutnya begini, mau putuskan ini takutnya begini, tapi sebenarnya kedua keputusan itu mengandung kebenaran. Iya. Iya. Ya itu sering. satu sisi secara kelembagaan ya, ini berperan di situ. Di betul. sisi lain ada dari ya mungkin faktor dari internal, apakah itu hubungan keluarga. Tetapi intinya begitu Pak, ya kita melihat sejauh mana dampak yang ditimbulkan yang pertama. Yang kedua, setiap tindakan di sekolah itu Pak pastikan ujungnya kita mau baik. Iya. Mau baik. Betul. Karena saya sering begini Pak, terkadang teman, betul sekali, terkadang teman itu tupoksinya, tetapi karena ya mungkin ada gate kemarin umpama dengan ini, dengan usulan yang sama, ya,
dengan maksud yang sama untuk bagaimana sekolah kita ini kita tingkatkan, ya kita lihat skala prioritasnya dulu Pak. Iya betul. Skala prioritasnya, tetapi tidak mengorbankan teman ini yang satu. Yang jelasnya disitulah peranannya sebagai pimpinan, bagaimana memberikan masukan, Iya. memberikan saran, semua akan tercover. Ya. Itu sering Pak pasti dialami setiap sekolah. Nah, dampaknya kalau kita salah-salah itu terjadi konflik internal di dalam. Internal di dalam, betul. Iya. Yang jelasnya intinya Pak, bagaimana komunikasi yang baik dulu, itu saja. Kenapa semua sekolah sama? Iya. Barangkali mana Mungkin ada? Nah, bisa saya lanjut silakan. berkaitan dengan apa yang menjadi langkah dalam hal pengambilan keputusan oleh Bapak. Ini kan sehubungan dengan dilema etika tadi, di Iya. mana masing-masing mengandung kebenaran. Jadi yang saya ingin pertanyakan mungkin di sini, jadi bagaimana jurusnya Bapak dalam hal prosedur administrasi yang bisa dijadikan tameng ketika ada yang hubungannya dengan mengancam dalam hal pengambilan keputusan tadi? Apakah ada disiapkan dalam bentuk apa? Ya jelasnya begini Pak, saya kira betul sekali, karena menuju ke sini suatu pimpinan itu kan ada proses juga. Proses betul. Nah, termasuk contoh-contoh kasus Pak kemarin. Kalau kita di kemarin itu pendaftaran berkas, tes substansi, tes wawancara, Iya. itu kan salah satu syarat. Nah, disitulah kita mengambil sebagai pimpinan harus bijak memang Pak. Tidak boleh ada yang dianak-emaskan. Itu intinya. Yang jelasnya apa yang saya lakukan selama ini sudah berdampak. Salah satu contoh kemarin di atas Pak, karena mohon maaf saya bisa di atas lagi itu saya sampai di SMP 6. Di atas lagi. Do Pitue Iya. SMP, tapi tepatnya di Kecamatan Pituriawa itu kemarin itu berbagai memang dilema Pak. Di samping kulturnya teman, sumber daya yang terbatas, personil yang terbatas, jadi itu ada memang. Tetapi setidaknya kita lihat tadi itu kembali ke skala prioritas. Yang kedua, kalau memang belum itu kita manfaatkan stakeholder yang ada. Maksudnya bahwa Pak Rahman, kalau Pak Rahman yang komunikasi dengan Bapak ini kan Pak Adnan kan mungkin pembahasan kelimanya berbeda Ya, dengan benar. pemahaman yang ada. Iya, Kan iya. begitu Iya. Pak. Tanpa mengorbankan teman tadi yang satu. Iya, iya. Itu intinya sebenarnya. Dalam istilah Bugis nih, siapa Pak Gepan? Ah. Oh, iya. Namun tuh bang ngomong kamu ya kapui. Kalau dokterannya itu. Itu saya pegang Pak betul. Iya. Memang. Menarik sekali. Bagaimana Pak? Gak bisa bahasa Bugis. Sepotong-sepotong ya. Ya. Iya, itu silakan Baik, Pak. menarik sekali ya ini perbincangannya ini. Baik Pak, jadi silakan. terlepas dari semua yang kita perbincangkan tadi, tentunya di dalam mengambil sebuah keputusan ini tidak lepas dari yang namanya tantangan. Nah, ini pertanyaan saya, kira-kira selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, kira-kira tantangan apa saja yang Bapak hadapi di dalam mengambil sebuah keputusan? Kira itu. Demokrasi yang menjadi tantangan Pak. Yang jelasnya terkadang kalau di daerah itu saya lihat tantangannya itu terkadang dari sumber daya manusianya. Terkadang kan maksudnya biasa dia tidak apa namanya, terkadang dia tidak mampu tentang itu. Tetapi mau dia apa, karena kondisi yang ada Pak kita bagi-bagi. Iya. Nah, makanya lahirlah itu Pak yang namanya komunikasi yang instan, head to head di situ. Nah, yang kedua bagaimana pendekatan emosional Pak. Iya, itu yang perlu. Karena secara administrasi semua kan selesai sebenarnya. Ya, Iya, iya Pak. Secara administrasi sebenarnya selesai, tetapi kita mau itu bagaimana suatu kebijakan itu yang kita amanahkan, yang kita mau capai itu tadi, yang kita maksud, ya itu tadi. Bagaimana menyentuh pendekatan emosional sebenarnya Pak. Kenapa dia tidak ada sekarang Pak? Maksudnya apa yang tidak ada sekarang? Kalau persoalan kertas, betul. kebijakan ada, tinggal pelaksanaannya yang kita mau eksekusi. Ya. Nah, ini yang susah sebenarnya di dalam memanage lembaga Pak. Mengelola sumber daya. Iya.
Iya, ini yang bagaimana pendekatan kita itu terhadap antara satu teman dengan yang lain. Ini saja kunci sebenarnya, Pak. Ya. Saya tidak memang maksudnya, Anda kan, Pak, saya juga sebagai guru, Bapak juga sebagai guru, itu saja sebenarnya bagaimana pendekatan emosional. Jangan hanya nanti pendekatan, kalau ada yang mau disampaikan, ada yang mau diperintahkan, ada surat mau disekusi. Selebihnya itu yang menentukan luar dari itu, Pak, sebenarnya. Komunikasi Iya, yang intens. iya, itu saja Pak, sebenarnya. Ya. Iya. Tapi ada tadi Pak yang menarik dari yang kita sampaikan, bahwa dengan keterbatasan SDM dalam sebuah sekolah, ini kita tentu harus pilah-pilah ini siapa yang cocok untuk kita libatkan dalam sebuah kasus ya. Pertanyaan saya, kira-kira apa yang bisa mendasari kita untuk memilih atau menentukan seorang guru di instansi kita yang terbatas SDM-nya itu Ya. untuk menyelesaikan kasus itu seperti Ya, itu. menarik sekali. Ini semua sebenarnya terjadi, Pak. Di atas. Iya, yang jelasnya saya lakukan, Pak. Saya harus memahami karakter Bapak Ibu guru dulu. Maksudnya yang berkaitan dengan begini, kita lihat juga sejauh mana selama masa kerjanya di situ, termasuk itu berpengaruh. Pengalamannya, Iya. pengalaman kerja. Yang kedua kan yang menjadi istilahnya di situ untuk menuntaskan kasus yang begitu, ini kan yang sering bisa bersentuh langsung dengan masyarakat luar. Ya. Ya, seperti Pak Rama kemarin. Pak Rama kan saya tidak tahu kok di Beto Pak Mampis ya. Karena lama di sana Pak Rama, ada guru wakil kepala sekolah kemarin, dia juga kesiswaan. Ya. Jadi tergolong tokoh masyarakat di sini. Iya Pak Rama ini juga ditahu kalau di Bulce. Ya. Nah, iya. Itu saja Pak, maksudnya begini. Intinya itu bagaimana pendekatannya dulu ke masyarakat, karena di masyarakat di atas itu Pak. Walau kalau saya punya prinsip di sana kan enaknya, karena biar diapain anaknya orang sana kecuali nyawanya itu tidak ada masalah Pak, sepanjang kita sudah tahu bahwa ini yang menyentuh. Tapi kalau di kota begini beda. Ya. Mesti dengan tadi di pendekatan apa istilahnya ini, mesti memahami karakter pasal tadi. Kalau di desa Pak, kalau di daerah kemarin itu yang penting ditahu orang tuanya siapa yang ini, sudah selesai sebenarnya. Ya. Tidak sampai dia Pak, malahan contoh kasus sedikit Pak, mohon maaf. Itu hari ujian, Senin hadir. Iya. Senin hadir. Selasa tidak ada. Saya bilang kemarin teman, kalau begini anak-anak di sini bagaimana modelnya Pak? Saya bilang paling ini Pak tidur atau tidak. Pas temannya yang ikut boncengan itu masih ketiduran, sudah temannya sudah mau berangkat ke sekolah. Saya bilang begini Pak, kita ambil soal, karena ini ujian, no? Ambil soal, bawa ke sana Pak. Di Betores ya Pak. Ya, betul. Betores ya. Pokoknya saya ke sana, karena saya juga mau jelajahi daerah situ, no? Karena itu ada ciri khasnya. Iya. Hampir 7 kilo Kak kayaknya. Karena ada ciri khas di situ, durian, lansak dan rambutan di sana. Termasuk gula merah. Iya Pak tuh kan saya baru saya ke sana. Ternyata saya datangi Pak. Adanya Pak Desa, kemenangannya Pak Desa. Ya. Kemenangannya Pak Suardilau Pak. Ya. Jadi bukan Sarlop, Suardilau Pak. Iya, Suardilau Pak naiknya juga itu kan. Pas itu Haris. Apa respon dari orang tua? Itu responnya sangat positif Pak. Terima kasih Pak Guru. Ya. Terima kasih. Itu tadi teman bilang ini kepala sekolah baru. Wih, terima kasih banyak. Untung Bapak ke sini. Merasa tersentuh karena diperhatikan. Iya, karena itu tadi kan daerah begitu Pak, kan ya maklum kalau di kota paling ngomel-ngomelnya orang tuanya banyak. Kasih sana enak. Apa dampak positifnya setelah begitu? Terima kasih banyak, kita dapat makan. Bawa bungkusan. Makasih ya. Pas musim durian dipanggil juga ke kebunnya makan. Coba. Bantu video orang tuanya Iya. kelas. Padahal persepsi kita itu apakah marah dan sebagainya, tidak ada Pak. Malahan dia foto itu. Alhamdulillah udah dapat Bapak dapat. Kadang juga di sana. Ya. Ini contoh kasus sendiri saya dapat ini Pak. Jadi apa nih? Saya kemarin sudah pindah. Nah, dia usahakan ada anaknya dari pesantren mau pindah di situ.
semua ini Pak. Semua di kepala sekolah. Berarti kesi nggak Nah, setidaknya Pak, yang intinya itu sebenarnya pendekatan emosional, pendekatan, termasuk siswa di sini bisa tanya Pak. Saya itu sudah primadona di Bali wali kelasnya di sini. Coba tanya, sebilang apa? Tanya ibu siapa? Ibu anakku Priana bilang, bapak idola di sini dibanding saya. Nah baru satu minggu. Sekarang itu kan siswa Pak mau disentuh, maksudnya mau disentuh, mau diajak cerita. Itu. Ini kan yang kurang sama bapak ibu guru, ini yang kurang Pak. Terus terlatih itu. Kembali lagi tadi komunikasi yang intens ya. Nah iya, itu Pak intinya jelasnya bagaimana berkomunikasi Pak. Ya. Terlebih sedang. Ayo nih lah. 2 menit. Jadi dari berbagai banyak akumulasi kasus yang pernah Bapak hadapi, kan saya kenal bagaimana tipologinya di sana, dan saya sendiri mendapatkan kabar-kabar dari masyarakat bagaimana selama Pak Muhaimin kan memimpin di sana, dan secara fisik saya lihat juga perubahan selama beliau di sana kan, artinya lebih meningkat dari sebelumnya. Kira-kira dari itu semua ada nggak hikmah yang Bapak bisa ceritakan kepada kami sebagai pengalaman? Siapa tahu besok lusa Pak Adna atau Pak Rusdi jadi kepala sekolah juga kan? Amin. Itu kan ya namanya rezeki Pak, tidak ada yang tahu. Kalau memang sudah garis tangan, insya Allah. Itu. Tapi hikmah ya setidaknya di situ saya sebenarnya Pak punya sejarah. Karena dari proses dari guru biasa mengindikasi yang mana menjadi kepala sekolah sebagai tugas tambahan. Ini juga sebenarnya repot Pak. Ini biasa orang gengsi karena dia tidak memahami. Karena dari egonya itu berbeda, orang kalau sudah duduk begini sebenarnya Pak. Nah, tapi itu kembali ke individu masing-masing Pak. Selama Bapak Ibu Pak kepala sekolah paham ini adalah hanya tugas tambahan Pak. Kan kepala sekolah itu tugas tambahan, begitu memang dia aturan Pak. Tugas tambahan, tetapi ya itu kembali ke person. Gengsinya itu. Nah, gengsinya memang beda ini Pak. Ini yang beda gengsinya. Coba contoh nilai gengsinya itu. Saya bertanya kemarin, saya dapat undangan pertama kali menjabat kepala sekolah. Saya bertanya, intinya juga itu harus sering komunikasi dengan yang senior, yang sudah lama juga sebagai kepala. Saya bertanya itu ke Pak saya bilang kalau bunyinya kepala sekolah berapa isinya Pak? Tentu kan beda dengan uang biru kemana uang merah. Ini juga ada nunya Pak. Ya pengaruhnya. Iya. Ada motivasi. Betul Pak. Ya. Masih ditanya itu. Jadi kalau pimpinan baru tidak bertanya Pak, susah juga. Iya. Yang jelasnya hikmah saya petik di sana Pak. Satu itu ada orang itu di depannya sekolah. Hanya saya itu sampai saat ini yang tidak komplain satu. Bayangkan itu Pak Papa Belisau. Hanya saya tidak pernah komplain. Iya. Malahan saya itu Pak kalau musim pas, malahan saya kalau Pak Kepsek ada durian kita sini mobil. Tapi saya punya imbal balik Pak, maksudnya ada informasi atau ada hal-hal lain seperti pupuk cair biasa kan saya pengurus petani juga biasa saya kasih sekian liter apa Pak. Itu ada. Yang jelasnya di sana Pak ya bagaimana sebagai orang dari luar itu bisa beradaptasi, seluangkan waktu Pak, itu saja. Menyentuh hati Iya, langsung. itu saja Pak. Sebenarnya begini, di sini juga harus polanya begitu. Beda lah Pak tuh kalau sering komunikasi dengan hanya 1-2 kali kan beda Pak tuh. Itu yang saya Pak pakai terus terang itu hikmah. Di samping saya punya sejarah sebagai tugas tambah sebagai kepala sekolah di sana Pak. Itu yang saya spotnya masyarakat di situ mulai dari di situ ada 3 desa Pak ya. Desa Boto, Pituriasa, Pituriawa. Nah mulai dari Babinsanya, Kantik Manja, saya akrab semua Pak. Kepada saya ya. Yang kedua, bagaimana setiap ada acara keluarga ya setidaknya luangkan waktu lah untuk waktu selesai atau sebelumnya itu saja. Bagaimana ya. Yang jelasnya rumus apa istilahnya sering ketemu berarti sering ada itu. Ada komunikasi. Iya itu. Ada ikatan emosional. Iya. Menjadi bagian.
Ya, seharusnya enggak usah itu dipakai, maka ada pemimpin itu ada jarak dengan teman. Ini kan tugas tambahan, sama-sama kan guru Pak. Itu harus dipakai Pak. Bilang tugas tambahan itu ke sekolah Pak. Yang penting ada ikut keikhlasan dan tidak mengharapkan imbalan. Tidak, Nanti terkesan ya jelasnya sama dengan kenapa banyak kasus terjadi, kenapa banyak kasus temuan terjadi antar sekolah, karena memang ini tidak komunikasi, Pak, tidak sinkron. Ya betul. Lain pegang uang, lain bendahara, lain yang belanja. Ya, ini contoh Tidak kasus sinkron. ini terjadi di sini, Pak. Oh, iya. Ya. Ini tidak terlalu parah di sini, tapi SMP itu begitu parah. Karena ini yang itu, makanya Pak harusnya itu komunikasi. Itu tadi harus komunikasi. Intinya sih komunikasi Pak. Ya betul. Ya. Tidak boleh lari dari komitmen. Itu yang banyak terjadi sebenarnya semua. Iya. Dan saya Pak terus terang mau maaf Pak, bukan karena ada di sini. Saya itu tidak ada jarak walaupun non apa enggak tuh. Maksudnya Islam tidak Islamnya itu saya enggak urus, malahan saya itu toleransi saya tinggi Pak. Merangkul semua. Iya, bayangkan itu Pak di rumahnya Pak Tamat itu saya sering singgah Pak. Maka saya dicari. Ya. Kalau lihat di WA saya, di story saya itu saya sering itu biasa mau biasa tuh Pak saya Pak Mayu ajak ke sana Pak Kepse Bar itu Pak Sis. Pak Sarip. Iya saya sering itu. Sudah 2 kali mungkin ke sana. Dia Pak di Betoresi. Oh, Betoresi. Kamunya Pak Tamat. Iya, saya singgah di situ. Pastikan kalau orang kenapa ada itu. Padahal ini yang perlu karena ada komunitasnya Bapak di sana. Ya. Intinya keluarganya juga di sana bagus. Pasti kalau mengatakan saya punya teman itu kan Ya. aman. Ini tadi kuncinya Pak bahasa Inggris mengatakan mau tebak ngomong ke betul. Coba. Itu yang terjadi. Pak dia bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya bisa. Ini loh Pak terjemahkan. Contoh kenapa dikatakan tadi, nah mau tebak ngomong ke betul Pak. Itu tadi berbicara kasus. Kalau ada kasus baru Pak. Tentu kan kita harus tahu ini karakternya tadi. Siapa yang harus sentuh ini supaya dia. Ya. Kalau ada gejolak. Itu yang kita lalui. Itu namanya itu tadi saya bilang. Kadang mau tuh bang hukum kepet. Ya orang peloyo lo aja nah ikut. Cari yang bisa menyentuh ini, yang bisa menekan ini Pak. Itu kan yang tidak dipahami orang pada umumnya. Betul. Kenapa bisa kasus? Seharusnya kasus itu sampai di sekolah saja. Karena- itu keluar. Dapat demo. Kan ini tidak jalan. Tidak jalan. Ya. Oke. Nah, Saya pikir ya ini sebagai kepala sekolah baru di SMP 6 Pangsit, tentu kita sangat berharap sekali bahwa Pak Muhaimin akan datang memberikan warna tersendiri. Iya. Dan saya optimis insya Allah wajah SMP 6 akan berubah Pak. Insya Allah. Akan tampil lebih baik lagi. Saya di situ peninggalan saya Pak. Mohon maaf. Sekedar promosi juga supaya itu saya dari asesmen tingkat 20 terbaik Sidrapis nomor 2. Asesmen SMP 6 itu ya kan masih pakai. asesmen 2022 kemarin itu udah pakai. Iya. Saya peringkat di bawah semasa SMP saya. 2023 nanti SMP 6. Nanti dilihat lagi bagaimana programnya ada. Iya. Tahap demi tahap. Iya. Oke, makasih banyak Iya. Pak Kepala Sekolah atas waktu yang diluangkan kepada kami. Mudah-mudahan untuk selanjutnya Bapak tidak bosan menerima kami ketika ada keperluan sebagai guru penggerak untuk menimba ilmu dari Bapak yang sudah Cuma semuanya berbagai ilmu Bapak sudah Menjabat. duluan jadi penggerak. Saya kemarin mendaftar tidak lulus sekolah penggerak. Cuma sampai di tes wawancara sama mengajar. insya Allah. Tapi kami juga mohon maaf Pak sebelumnya. Saya juga mohon bantuan. Apakah itu baru siswa baru nantinya ke depannya. Bagaimana memperkenalkannya. Bilang, setidaknya sudah ada warna bilang. Dulunya perempuan sekarang sudah tidak laki-laki. Yang jelasnya ada bahasa lah. Sudah tidak seperti dulu. Oke, cukup Pak. Ya oke. Mana Dinda? Opkan dulu. Baru kita. Terus dong. Minum dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kepala Sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Bapak, Ibu sekalian, kawan-kawan sekalian, saat ini kita akan melaksanakan wawancara terhadap Kepala SMA Negeri 11 Sidrap,
Bapak Syarif. Jadi kami perkenalkan Pak, kami 3 orang adalah CGP dari SMA 2 Sidrap. Iya betul. Perlu kami perkenalkan lebih awal bahwa beliau juga adalah salah satu dari guru penggerak angkatan Tiga. ketiga yang alhamdulillah saat ini menjabat sebagai kepala sekolah yang baru dilantik beberapa waktu yang lalu, kira-kira dua minggu yang lalu ya Pak ya. 2 minggu yang lalu. Tentu nanti banyak inspirasi yang kita harapkan untuk bisa kita dapatkan melalui wawancara ini. Begini Pak, ini kan pembahasan kita adalah kasus-kasus yang bernuansa dilema etika dan bujukan moral. Ya. Kalau dilema etika Bapak kan sudah tahu sendiri bahwa dilema etika itu orientasinya 2 hal yang bertentangan tapi pada hakikatnya sama-sama memiliki kebenaran dalam hal keputusan. Kalau bujukan moral, satunya benar, satunya salah. Pertanyaan pertama kami Pak, pernahkah terjadi kasus dilema etika yang pernah Bapak alami dalam hal pengambilan keputusan? Ya, tentunya terkait kasus dilema etika, sepanjang kita bekerja di institusi pendidikan, tentu dari waktu ke waktu kita menghadapi kasus dilema etika. Apanya lagi? Maksudnya ada nggak kasus real yang bisa yang pernah dialami? Kasus dilema etika contohnya seperti ini, misalnya kita di Dewan Guru. Di Dewan Guru misalnya ada satu kasus menyangkut siswa misalnya. Misalnya di satu sisi misalnya seorang siswa yang terkendala misalnya kehadirannya, tetapi kita mengetahui bahwa kehadirannya di sekolah tentu tidak serta-merta bahwa itu adalah sebuah kesengajaan dari siswa itu, tetapi ada hal-hal yang memang membuat siswa itu tidak bisa hadir. Di sisi lain, kalau kita misalnya mau tarik tata tertib, artinya kita tidak bisa menerima alasan seperti itu. Tetapi kalau kita merujuk dengan konsep merdeka belajar dengan kasus dilema etika, bahwa kasus ini bisa saja ini merupakan dilema etika. Tergantung kita bagaimana mencari nilai yang bertentangan terhadap kasus itu. Seperti itu. Jadi biasanya kalau berhadapan dengan kasus ini bagaimana langkah-langkah konkret Bapak dalam mengambil keputusan gitu? Tentunya langkah yang pertama itu yang pertama, kita harus mencari nilai yang bertentangan. 2 nilai yang bertentangan. Yang jelasnya bahwa nilai yang bertentangan itu adalah semuanya benar. Nah, di sisi lain kalau misalnya kita mau berpatokan sama tata tertib, bahwa misalnya anak ini tidak bisa diikutkan ujian semester, itu juga benar. Tapi di sisi lain juga ada sebagian guru yang mau mengikutkan misalnya ujian semester dengan beberapa pertimbangan, dengan alasan seperti itu juga sudah benar. Artinya disinilah kita sebagai pengambil keputusan, bagaimana keputusan itu diambil tetap menjaga keharmonisan komunitas sekolah. Itu yang paling penting. Karena setiap orang kan punya sudut pandang yang berbeda, pola pikir yang beda, skala prioritas juga yang beda. Nah, seperti itu. Tapi intinya bahwa kasus dilema etika itu sepanjang misalnya ada kan uji publik misalnya. Artinya kita kalau misalnya kasus itu kita putuskan misalnya solusinya adalah solusi A, kita bisa merefleksi ke depan bahwa apakah nanti ini keputusan yang kita ambil ketika orang banyak tahu, apakah kita merasa risih sebenarnya atau tidak. Itu seperti itu untuk menguji bahwa apakah itu kasus dilema etika. Ketika itu tidak ada, kita enjoy saja dengan keputusan kita tanpa terbebani, bisa dipastikan bahwa itu adalah dilema etika, kasus dilema etika. Iya, seperti itu. Misalnya gini loh Pak, tuh Bapak kan kepala sekolah ceritanya. Jadi ini kan ada 2 sudut pandang yang berbeda di antara guru. Satunya mau negakkan aturan, ini anak tidak boleh. Ini kan sudah secara aturan bahwa kehadirannya tidak cukup. Tapi di sisi lain guru mengatakan tidak, kita harus lihat hal-hal lainnya dulu. Sehingga ada guru yang memberikan kelonggaran, dia memberikan ketegasan. Sebagai seorang pimpinan gimana gitu? Jadi sebenarnya begini, artinya untuk menyelesaikan kasus dilema etika sebenarnya itu ada 4 paradigma berpikir sebenarnya.
Jadi salah satu paradigma berpikirnya itu tentang terkait tujuannya. Ya, kita bertujuan akhir misalnya. Iya, ya berorientasi pada tujuan akhir. Jadi bisa saja kita pakai paradigma itu. Jadi untuk membuat keputusan dilematika itu ada 4 yang bisa kita gunakan terkait itu. Jadi bagaimana caranya ya tentu itu tadi kita harus memastikan bahwa betul kasus itu adalah kasus dilematika, bukan kasus bujukan moral. Setelah itu kalau kita sudah mengambil keputusan, kita perlu melihat kembali keputusan yang diambil. Kita harus melihat kembalinya dan melakukan refleksi. Ada namanya juga itu uji trilema. Ya, uji trilema. Bisa lakukan uji trilema. Uji trilema itu kayak investigasi ini ya. Terkadang itu kita sudah memutuskan di sini tanpa misalnya ya ada sebenarnya solusi yang lebih ini lagi. Artinya spontan saja solusi itu. Spontan saja solusi itu. Makanya itu kita perlu mencari teman diskusi. Mencari teman diskusi terkait itu seperti. Oke, baik, menarik sekali apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak dalam hal pengambilan keputusan selama kepala sekolah. Ya tentu apa yang diputuskan ini tidak menjadi harapan dari semua orang. Saya pikir dari setiap pengambilan keputusan itu ada risiko yang muncul. Ada. Jadi yang saya ingin pertanyakan, apakah ada tantangan-tantangan yang Bapak hadapi selama menjabat sebagai kepala sekolah dengan pengambilan keputusan ini? Iya. Artinya dua minggu ini yang saya jalani kan tentu. Pertama kan saya harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang sudah berjalan selama 7 tahun di sini. Karena sekolah ini umurnya 7 tahun. Ya 7 tahun. Tentu ada pola-pola tertentu. Bagaimana karakteristik gurunya, bagaimana karakteristik siswanya, itu yang perlahan-lahan kita ini. Artinya bisa saja muncul kasus dilema etika di sini. Terkadang kita sebagai pimpinan, sebagai kepala sekolah, artinya mau pakai aturan kedinasan, aturan ASN, tapi di sisi lain itu kita lihat bagaimana artinya kedepannya, bagaimana keharmonisan kita sebagai pimpinan dengan sebagai bawahan. Jadi intinya bahwa kita harus menjaga persamaan antara pimpinan dengan guru. Nah, seperti itu. Baik, untuk saya Pak, satu pertanyaan. Biasanya kalau Bapak menghadapi sebuah kasus, apakah itu dilema etika ataukah bujukan moral, terkadang kasus itu cenderung Bapak selesaikan pada saat itu atau menjadwalkan untuk menyelesaikan kasus itu. Seperti itu. Jadi sebagai pimpinan atau sebagai kepala sekolah tentu kita harus memiliki kemampuan atau keterampilan dalam mengambil keputusan. Betul. Jadi keterampilan mengambil keputusan untuk kasus dilematika itu perlu diasah terus. Kalau misalnya terkadang memang ada kasus yang memang harus kita putuskan. Kalau misalnya itu kita sudah bisa pastikan bahwa itu adalah bujukan moral, itu bisa langsung kita putuskan. Tetapi begitu dia kasus dilema etika, itu tadi pertama kita harus mencari nilai apa yang bertentangan. Kemudian yang kedua siapa yang terlibat. Ya, bisa saja ada yang terlibat di luar. Nah, itu. Jadi kita harus cari dulu itu. Setelah didapat ini 2, baru kita melakukan pengujian 9 langkah itu. Ya, pengujian 9 langkahnya itu termasuk itu kasusnya apa, ya? Seperti apa kasusnya bertentangan ini. Setelah itu ada pengujian benar salahnya dengan benar versus benar. Nah, di situ nanti dilihat ketika gagal ini uji benar versus salahnya, berarti otomatis dia merupakan dilema etika. Nah, ketika dilema etika tidak langsung lagi bahwa ketika kita sudah pastikan bahwa itu adalah kasus dilema etika, tidak serta-merta langsung kita ambil keputusan. Jadi keputusan bisa saja sudah ada di kepala kita, sudah ada. Tetapi kita perlu lagi apakah mencari teman diskusi. Mencari teman diskusi. Iya. Maksudnya menarik tadi nih, makanya saya. Iya, betul. Apakah dalam hal pengambilan keputusan ini apakah
Apakah Bapak sendiri yang putuskan atau melibatkan orang? Bisa saja. Kalau misalnya di dalam forum kita sebagai pengambil keputusan itu kan mempertimbangkan semua aspek. Bisa kita pengambilan keputusannya kita yang ambil sendiri, bisa saja. Bisa saja kita ambil sendiri keputusannya. Apalagi misalnya kalau kita pakai paradigma individu lawan masyarakat, ya, kepentingan pribadi ini versus kepentingan umum. Ya tentu saja bisa kita ambil sendiri. Iya, itu tadi bahwa terkait keputusan tentu ada risikonya. Tetapi risiko yang kita ambil adalah risiko yang paling kecil. Risiko yang paling kecil. Artinya dikembalikan dari kasusnya. Kalau misalnya kasusnya agak berat mungkin kita harus jadwalkan. Iya. Kalau misalnya simpel, Ya, tetapi kalau misalnya sebagai pemimpin pembelajaran, kepala sekolah kan sebagai pemimpin pembelajaran, tentunya adalah keputusan-keputusan itu ada 3 sebenarnya yang menjadi pertimbangan utama. Yang pertama bahwa keputusan itu berpihak pada murid. Iya, berpihak kepada murid. Yang kedua itu adalah berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini oleh sekolah. Makanya di sekolah itu harus ada misalnya budaya-budaya yang kita yakini warga sekolahnya, seperti saling menghargai, ya, saling percaya, itu. Jadi pada prinsipnya itu kalau mengambil keputusan itu ada falsafah Bugis, si PK ingat, si PK lebih, si PK tahu. Nah, itu yang kita gunakan. 3 hal itu. baik selanjutnya mungkin Pak. Oke. Dari semua kasus dilema etika yang pernah Bapak ambil, yang pernah Bapak hadapi, dan dalam hal pengambilan keputusan, kira-kira itu kan memberikan banyak hikmah pelajaran. Iya, betul. Kira-kira Bapak bisa nggak berbagi kira-kira hikmah-hikmah apa saja yang diperoleh dengan penanganan kasus-kasus seperti ini? Itu. Jadi saya sangat bersyukur pernah terlibat di guru penggerak, misalnya mengenyam diklatnya selama 9 bulan. Artinya selama diklat itu kita banyak merefleksikan diri bahwa ada memang hal-hal yang perlu butuh kebijakan seorang guru, kebijakan seorang pimpinan, tidak serta-merta bahwa anak itu kita vonis. Itu tadi bahwa semua program sekolah, semua kebijakan sekolah itu harus berpihak kepada murid. Dan yang paling penting itu adalah sekolah, guru harus memastikan dirinya bahwa dia meyakini bahwa setiap anak, setiap peserta didik itu punya potensi yang berbeda-beda, punya keunikan masing-masing, pokoknya berbeda lah. Berbeda. Ya, setiap situ. Makanya di sekolah itu perlu diferensiasi. Perlu diferensiasi karena perbedaan itu yang dimiliki siswa. Nah, saya rasa kalau misalnya semua guru meyakini hal itu bahwa setiap anak berbeda, potensinya berbeda dalam hal akademik ataupun yang lain, saya yakin bahwa semangat merdeka belajar dia sudah miliki. Iya, pasti dia miliki. Karena selama ini kalau kita pakai itu pakai aturan, tata tertib. Iya, tata tertib. Tapi itu tadi terkadang kita mengabaikan tata tertib untuk kebaikan seorang anak. Iya. Seperti itu. Oke, makasih banyak Pak atas waktunya. Iya. Kami ingin sekali banyak mendapat informasi, tapi waktu juga lah yang kemudian membatasi kita. Iya. Jadi sekali lagi kami perkenalkan bahwa beliau adalah sosok guru penggerak dan mungkin sebagai satu-satunya kepala sekolah yang termuda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Artinya cabang wilayah 4 kemarin, alhamdulillah. Secabang wilayah 4. Alhamdulillah. Oke. Artinya ini kan amanah. Ya, mudah-mudahan. Artinya saya yakin 3 orang yang sekarang sama insya Allah ke depannya. Kami selalu doakan Bapak semoga menjadi sopir yang mampu mengantarkan SMA 11 ini menjadi sekolah yang lebih maju, lebih mantap sesuai dengan semangat Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Amin insyaallah. Oke, saya pikir cukup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak Kepala Sekolah SMA Dua Sidrap, kami memperkenalkan diri. Kami bertiga adalah calon guru penggerak angkatan ke-6 dari sekolahnya Bapak SMA Negeri Dua Sidrap ini. Pada hari ini kami
bermaksud melakukan wawancara terkait dengan tugas kami, demonstrasi kontekstual yang berkaitan dengan penanganan kasus dilema etika dan bujukan moral. Jadi dalam hal kepemimpinan sudah menjadi hal yang lumrah ketika kita berhadapan dengan banyak kasus. Jadi di antara kasus itu ada kasus yang kita tidak berpikir panjang untuk memutuskan karena kasus itu sudah merupakan kasus bujukan moral. Artinya satunya benar, satunya salah ketika kita berada dalam kondisi pengambilan keputusan. Yang jadi persoalan ketika kita mendapatkan kasus dilema etika, Pak. Jadi ada satu kasus di mana di dalamnya ada dua pertentangan, tetapi kedua-duanya benar. Nah, jadi selama ini pernahkah Bapak mendapatkan kasus yang serupa? Ya. Pernah. Bisa Pak barangkali diceritakan kasusnya, Pak? Ya, baik. Ini yang biasa dihadapi pertama adalah teman-teman sejawat. Iya. Teman sejawat itu selain dia punya kewajiban secara profesional sebagai guru, rupanya dia juga punya kewajiban sosial. Iya. Jadi ada kepentingan. Kepentingan pertama mengajar, kepentingan kedua dia ingin membangun komunikasi sosial dengan keluarganya, misalnya ada hajatan, kemudian minta izin. Sementara yang bersangkutan banyak jam mengajarnya. Ya, pada hari itu. Pada hari itu. Iya, betul. Saya aja pertama adalah memahami bahwa kewajiban ini adalah sesuatu yang melekat pada diri kita, kewajiban profesional, sementara kewajiban sosial juga tidak bisa terlepas dari pribadi masing-masing. Oleh sebab itu saya mengajak teman-teman ini yang mengajukan izin untuk tidak mengajar, bagaimana bisa berkomunikasi dengan peserta didik. Bahwa hari ini Bapak tidak mengajar, hari ini Ibu tidak mengajar, lakukan kesepakatan dengan peserta didik. Apakah anak-anak bisa misalnya, oh nanti setelah Bapak sempat ada waktu baru jamnya ditutupi. Ketika guru tersebut mampu melakukan ini, maka saya berikan izin untuk tidak mengajar di hari itu. Tapi kalau misalnya dia berat dan bebannya juga berat, maka kewajiban mengajar juga harus diutamakan. Misalnya dia tukaran jam dengan teman di jam pertama, dia mau pergi misalnya ke hajatan di jam ke-3, 4 atau dan seterusnya, maka ini nih yang harus dilakukan. Iya. Jadi tugasnya tidak terbengkalai, kemudian komunikasi sosial atau hubungan sosial dengan masyarakat juga bisa berjalan dengan baik. Baik Pak, saya lanjut mungkin untuk pertanyaan yang kedua, mungkin masih sekaitan dengan yang ditanyakan oleh Pak Rahman. Saya kira itu adalah pertanggungjawaban moral. Jadi mungkin yang perlu ingin saya ketahui di sini, bagaimana dengan pertanggungjawaban secara administrasi atau proseduralnya, Pak? Ya, baik. Intinya teman guru ini tidak meninggalkan kewajibannya. Jadi kalau dia bisa misalnya tukaran, dia jamnya di jam 3, 4 misalnya, kemudian keperluannya misalnya jamnya 1, 2 ya. Atau jamnya jam 5, 6, kemudian dia di jam itu juga dia mau ada pergi misalnya ya, mau ke pengantin seperti tadi ada yang minta izin ke pengantin. Saya bilang, Ibu bisa enggak ambil jam pertama tukaran dengan teman yang di kelas yang sama? Oh bisa Pak. Akhirnya ya kalau Ibu bisa lakukan, kalau tidak Ibu lakukan kontrak dengan anak-anak. Dengan peserta didik di kelas yang itu, apakah anak-anak ini bersedia misalnya jamnya pagi ini tidak bisa masuk mengajar, kemudian setelah pulang sekolah kalau ada kesepakatan bolehlah dilakukan, atau nanti pada pada hari-hari tertentu ada kesepakatan untuk menutupi jamnya itu. Jadi intinya dalam hal ini pengambilan keputusan oleh Bapak ini melalui pengaturan-pengaturan seperti itu tidak berubah secara signifikan terhadap prosedur dan administrasi. Iya. Baik, selanjutnya Pak pertanyaannya,
Jadi ada dua pertanyaan yang ini akan saya tanyakan. Yang pertama, di dalam mengambil keputusan, adakah yang Bapak anggap hal-hal yang sangat efektif dalam pengambilan keputusan itu? Dan yang kedua, tentunya di dalam mengambil sebuah keputusan kita pasti mempunyai tantangan tersendiri. Nah, menurut pengalamannya Bapak selama menjadi pemimpin pembelajaran, tantangan-tantangan apa saja yang Bapak temukan saat mengambil sebuah keputusan? Saya kira itu, Pak. Ya, baik. Mungkin ada teman yang ketika diberikan kebijakan, dia minta izin pagi, kemudian diberikan kebijakan jangan pagi, Bapak Ibu, nanti jam sekian baru bisa meninggalkan tugasnya. Mungkin merasa tidak nyaman Iya. bagi person yang meminta izin. Tapi di sisi lain kita tidak boleh merugikan anak-anak. Jadi ini karena prinsip pembelajaran tidak boleh tidak. Jadi dalam dunia pendidikan tidak boleh tidak terlaksana itu pembelajaran. Hanya mungkin boleh waktunya digeser, waktunya dipindahkan. Ini kebijakan namanya. Disitulah kebijakan yang diberikan. Karena kita tidak mungkin tidak memberi ruang gerak kepada teman-teman yang memang punya kepentingan sosial seperti tadi. Jadi risiko pertama mungkin ya ada perasaan tidak nyaman. Iya. Tapi tujuannya memang proses pembelajaran ini tidak boleh tidak berjalan. Betul sekali. Artinya antara itu tadi kewajiban secara administrasi sebagai PNS dan juga kewajiban sosial itu yang tadi Pak, saya bisa tangkap. Jadi kan gini, biasa Pak kalau sebagai seorang pimpinan sudah mengambil keputusan dan dalam pertimbangan kita sebagai pimpinan, keputusan itu adalah keputusan yang paling tepat. Tetapi ternyata setelah kita mengambil keputusan itu, ternyata belakangan keputusan itu justru menimbulkan risiko lain yang menyebabkan kita harus meninjau ulang keputusan yang pernah kita ambil. Bagaimana kira-kira kalau terjadi hal seperti ini, Pak? Ya, baik. Terima kasih. Memang setiap pengambilan keputusan itu kita hadapi resiko ya. Kita hadapi resiko. Baik resiko itu merugikan atau risiko itu tidak disuka atau bahkan gagal dalam pengambilan keputusan. Tapi kecepatan pengambilan keputusan ini juga menjadi bagian untuk mengukur kinerja kita. Kapan kita terlambat mengambil keputusan, akhirnya banyak hal yang tidak terselesaikan. Jadi semakin cepat kita ambil keputusan meskipun ada risikonya, semakin cepat juga kita lihat hasilnya. Kemudian kalau ada keputusan yang salah, kalau memang sifatnya bisa diperbaiki keputusan itu, ya kita perbaiki. Tapi kalau memang keputusan itu sifatnya final, ya kita berserah diri saja. Ya, berserah diri. Artinya misalnya kemarin kita berikan kebijakan anak-anak boleh bawa HP misalnya ya. Kemudian nanti suatu ketika ini ada dampak yang tidak bisa dikendalikan, dampak negatif tidak bisa dikendalikan oleh Bapak Ibu guru, maka kebijakan ini bisa dievaluasi. Ya, dievaluasi kembali. Kecuali kalau yang sifatnya ini arahan dari atas, ya ini kita sebagai bawahan ya harus loyal kepada atasan kita. Baik Pak, selanjut kembali. Jadi dalam hal pengambilan keputusan dari setiap kejadian atau kasus yang ditangani oleh Bapak, adakah faktor-faktor yang merasa bahwa itu yang menjadi faktor pendukung atau yang paling membantu dalam hal ini dalam pengambilan keputusan? Mungkin sebagai contoh bahwa dalam hal pengambilan keputusan ini Bapak tidak sendiri, dalam artian kadang melibatkan guru kah atau stakeholder yang ada di luar lingkungan sekolah. Ya, terima kasih. Saya dalam pengambilan keputusan, kalau sifatnya mendesak dalam waktu cepat, ya kita melihat kondisi sekolah. Tapi yang sifatnya masih ada kesempatan, saya tidak mungkin meninggalkan Wakasek, kemudian teman-teman yang punya peran penting yang banyak mengetahui tentang dampak ini nanti keputusan. Saya selalu mengajak teman-teman untuk berdiskusi dulu sebelum keputusan dikeluarkan. Misalnya contoh, kita banyak relasi yang menawarkan buku paket ke sekolah. Ya, menawarkan buku paket. Kemudian kita sudah memesan buku paket dengan jumlah sekian sesuai dengan kita butuhkan. Kemudian datang lagi penerbit mengajak kerjasama dengan kita.
ya kalau kita berpikirnya asal datang kita terima, akhirnya nanti kita ya beresiko terhadap keuangan kita. Makanya keputusannya bahwa kita sudah memesan buku misalnya, ya sudah kita putuskan, sudah sampai di sini saja. Ketika di belakang ada lagi yang menawarkannya, sampaikan saja bahwa keputusannya sudah bulat, bahwa pesanan buku sudah ditutup karena sudah sesuai dengan rencana anggaran sekolah. Jadi seperti itu. Oke, Pak. Dari sekian banyak kasus yang biasa kita hadapi, tentunya kan banyak sekali pelajaran hikmah yang bisa kita peroleh dari kasus-kasus itu. Nah, kami di sini ingin mendapatkan semacam pengalaman-pengalaman, hikmah-hikmah, suntikan motivasi moral. Kira-kira hikmah-hikmah apa saja yang Bapak peroleh dalam kasus-kasus yang pernah Bapak hadapi? Iya. Yang dari dalam alhamdulillah, karena teman-teman saya merasa terbantu dengan kinerja teman-teman di sini. Ini artinya persoalan-persoalan dari dalam ini lebih gampang diatasi karena teman-teman membantu saya mengatasi persoalan. Hanya persoalan yang timbul yang dari luar, ini kadang agak susah dihadapi. Kenapa? Karena memang beda persepsi. Orang melihat kita dengan persepsi mereka. Misalnya masuk ke sekolah itu, kalau ada koneksi gampang, kalau ada menyebut nama ini gampang. Padahal kita tidak tahu kondisi di sekolah. Misalnya ada yang membawa anaknya mau masuk ke sini, sementara di sini kotanya sudah penuh. Misalnya kelas 10 sudah penuh, sudah sesuai dengan aturannya, satu kelas 36. Tapi masih ada juga yang menganggap, wah itu bisa diatur Pak. Persoalan-persoalan ini butuh memang memberikan pemahaman kepada pihak-pihak luar, masyarakat, saudara-saudara kita. Bukan berarti kita menutup kesempatan orang lain untuk bersekolah di sekolah kita. Tapi kalau memang kondisinya sudah penuh, ya kita sampaikan penuh. Kalau kondisinya masih bisa kita tampung, ya kita tampung. Seperti itu. Ini memberikan pemahaman ini memang butuh waktu, ya. Dan kita beri ruang kepada masyarakat, khususnya di seputaran SMA ini, bahwa sekolah ini terbuka untuk umum, bukan untuk kalangan tertentu. Ini yang perlu kita sosialisasikan. Mungkin bisa terakhir sekali, Ya. Pak, yang bisa saya. Adakah harapan-harapan yang Bapak bisa bebankan kepada kami tentang sebagai calon guru penggerak di sekolah di sekolahnya Bapak? Terima kasih. Saya pertama ucapkan selamat karena kita sudah menjadi bagian dari calon guru penggerak yang harapannya tentu menjadi motor di sekolah kita untuk menggerakkan sistem pendidikan ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Apalagi kurikulum yang kita akan terapkan, kurikulum Merdeka yang sudah diterapkan sekarang ini merupakan kurikulum yang luar biasa isinya, ya, dengan profil pelajar Pancasila, dengan proyek-proyeknya ini menjadi nuansa baru di sekolah. Jadi saya menaruh harapan besar, memberikan tanggung jawab untuk 3 orang guru penggerak ini, bagaimana di sekolah kita bisa berperan penuh, ya, dalam pengembangan pendidikan, mulai dari PBM-nya, kemudian proyek-proyeknya, P5-nya, ini bisa ditangani dengan pengalamannya menjadi calon guru penggerak. Ya. Oke, makasih banyak Pak atas waktunya. Jadi demikianlah wawancara kami dengan Bapak Siswadi, SPD IMSI, Kepala SMA Negeri 2 Sidrap. Mudah-mudahan keberadaan Bapak di SMA 2 Sidrap akan senantiasa memberikan nuansa yang penuh dengan keharmonisan, bisa mewujudkan sekolah ini sebagai surganya bagi anak didik kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, Pak.